تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tiada kata batas yang kita ucapkan pada siang hari ini melainkan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman Islam serta nikmat syaitan wal-afiyah. Karena dengan nikmatnya kita bisa hadir di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga aktivitas ibadah kita, salat Jumat, iktikaf, infak dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang selalu senantiasa istiqamah menjalankan sunnahnya. Semoga kita termasuk daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Sebelumnya, Al-Fakir berwasiat pada diri Al-Fakir khususnya dan kepada para jamaah kaum muslimin pada umumnya. Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauh daripada segala larangannya. Dan semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah singkat pada Jumat kali ini 3 peristiwa di bulan Sya'ban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita masih berada di dalam suasana bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah, bulan yang harus kita syukuri karena bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan untuk para hamba-hambanya yang selalu senantiasa istiqamah menjalankan amalia, ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana arti dari kata Sya'ban itu sendiri yang berasal dari kata Sya'ban yang mempunyai makna terpancarnya keutamaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan bulan Sya'ban sebagaimana beberapa hadis yang siap saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama, keutamaan bulan Sya'ban sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam kitabnya Al-Firdausi bil Ma'suri Al-Kitab nomor hadis 4351 dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu syabana ala syuril ayyami kafadli ala syairil anbiya." Keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan dengan hari-hari lainnya seperti keutamaan aku, kata Nabi, dibandingkan dengan para nabi-nabi lainnya. Adapun keutamaan lain bulan Sya'ban sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u amala ibadi kulla fi hadha syahri. Allah akan mengangkat seluruh amalan-amalan para hambanya yang dikerjakan selama setahun ke atas langit itu di bulan Sya'ban ini. Lalu keutamaan lainnya sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah puasa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor hadis 762, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 1648 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qala maraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu asy-syahrani mutatabi'ain
Ramadan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali di bulan Sya'ban dan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kemuliaan dan keutamaan bulan Sya'ban yang Allah berikan untuk para hamba-hambanya yang selalu senantiasa mengikuti, mencontohkan daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menghidupkan, untuk bisa memuliakan bulan Sya'ban ini. Untuk itu, mari mumpung Allah masih mempertemukan kita di bulan Sya'ban, mumpung Allah masih berikan umur panjang di bulan Sya'ban ini, mari kita hidupkan sisa-sisa di beberapa hari terakhir di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, peningkatan kualitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bulan Sya'ban bertambah sangat mulia dengan adanya beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Ada 3 peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yang menjadikan bukti fakta historisnya Allah memuliakan bulan Sya'ban ini dengan penuh dengan kemuliaan dengan keutamaan yang Allah berikan. Ada 3 peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, peristiwanya turun ayat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa turunnya ayat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan Sya'ban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi, ucapkanlah salam penghormatan atasnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mayoritas para ulama khususnya di kalangan mufasir sepakat bahwasanya ayat berselawat ini turun di bulan Sya'ban. Selawat yang berasal dari kata saluh yang mempunyai makna doa. Ada 3 sholawat yang disampaikan di dalam ayat 65 surat Al-Ahzab ini. Yang pertama, sholawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat yang disampaikan oleh para malaikat. Yang ketiga, sholawat yang disampaikan oleh para manusia. Ibnu Katsir sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir yang menjelaskan bahwasanya Allah berselawat kepada Nabi mempunyai makna bahwasanya Allah selalu memuji Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi mempunyai makna bahwasanya malaikat selalu berdoa untuk Nabi. Sedangkan manusia berselawat kepada Nabi mempunyai makna bahwasanya manusia butuh keberkahan dan syafaatnya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kedudukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah tinggi derajatnya dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Untuk itu wajar saja kalau Syekh Abdul Qadir Jailani menganjurkan kepada kita umat Islam untuk menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla 'alaiha sholatan wahidatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang bersolawat satu saja pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat 10 derajat. Allah akan hapus 10 kesalahannya dan Allah akan mengangkat daripada 10 kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita hidupkan bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu peristiwa
puasa Ramadan bagi umat Islam. Peristiwa turunnya kewajiban perintah puasa Ramadan bagi orang Islam turun di bulan Sya'ban ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitabnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Matnus Syarat Muqaddamat, bahwasanya beliau menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah puasa selama 9 tahun selama hidupnya, dimulai dari tahun kedua Hijriah sampai turunnya ketentuan kewajiban puasa bagi umat Islam di bulan Sya'ban ini. Untuk itu, marilah persiapkan diri kita untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi dengan peningkatan kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita, sehingga kita bisa menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan khusyuk dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang ketiga yang terakhir yang terjadi di bulan Sya'ban adalah peristiwa sejarahnya terbaliknya kiblat umat Islam dari semulanya berada di Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram Masjidil Haram Mekah Al-Mukarram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhaka fis samai fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalla wajhaka syatral Masjidil Haram. Sungguh aku telah melihat wajahmu wahai Muhammad ke atas langit, dan sungguh aku balikkan wajahmu ke kiblat yang kamu suka, yaitu Masjidil Haram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penafsiran ayat ini Al-Imam Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Al-Jamil Ahkamil Quran, bahwasanya beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Al-Mukarramah. Untuk itu, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini, tepatnya di pertengahan bulan Sya'ban atau yang biasa kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan bisa mendapat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan motivasi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dan menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang menemui kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan dapat menyambut kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu wa lakum bil qur'anil 'azim wa nafa'u bihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amarna wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ibadallah. Ittaqullaha ta'ala min sama'il wal quduril qadar wa annahu amma famaquhu wa tazal wa alamu anna Allah ta'ala amrakum bi amri badabi bi nafsi wa sanati malaikati tusabbihuna wa salasabikum ayyuhal mu'minuna min dariyatil
Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi al qayyim wa sallallahu 'ala khulafair rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabihi sahabati wa tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasyaratin wa afdal man fadala al-muslimin waj'al Allahu lana hadhihi amina mutma'inna wa syaril hurdati muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ya Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ya Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ya Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruni 'ala ni'matihi yazidkum wa la yadhkurullaha ta'ala akbar.